Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas-mas dan adik-adik sekalian, COVID-19 itu bisa kita kalahkan asalkan kita mengerti tentang ilmu teknologi COVID ya. COVID itu salah satunya adalah mengentalkan darah karena oksigen kurang, kita lakukan respirasi paru-paru ya. Oksigen berkurang sehingga karbon dioksida yang ada di dalam darah tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal, sehingga lambat laun karbon ini akan mengentalkan darah ya. Jadi bagi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang kena COVID, itu secara otomatis terjadi pengentalan darah ya. Nah, pengentalan darah ini menyebabkan sesak napas hingga sesak napas akut. Nah, kalau sudah sesak napas, itu maka oksigen semakin susah didapat oleh paru-paru, ya, sehingga pembuangan karbon juga semakin sedikit. Nah, semakin sedikitnya karbon dibuang, darah semakin mengental, darah mengental yang kuat sekali sehingga jantung tidak bisa memompa, berakibat kematian. Gitu ya. Jadi sesak napas mengakibatkan kematian, itulah yang menjadi strategi COVID mengalahkan manusia. Nah, itu bisa diakalin atau bisa dikasih solusi dengan melalui kecerdasan buatan respirasi paru-paru ya. Nah, untuk kali ini kecerdasan respirasi paru-paru ditujukan bagi orang yang sudah kena COVID parah, tidak bisa bergerak, hanya bisa duduk atau di tempat tidur ya. Nah, bagaimana bentuk respirasinya? Nah, nanti akan saya peragakan dan nanti semuanya bisa dihitung berapa besar oksigen yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan respirasi paru-paru dengan duduk atau dengan tidur. Gitu ya. Nah, akan saya kasih contoh gerakan lambat dulu. Jadi tidak mungkin semua yang sudah parah kena COVID itu bisa melakukan gerakan cepat ya. Harus dimulai dari gerakan lambat dulu. Nah, sebagai contoh begini, gerakannya cuma sederhana saja, bahwa kita tangan ke atas begini adalah menghirup oksigen, kemudian melepaskannya dengan ke bawah dengan melepaskan karbon dioksida. Nah, itu ke atas lagi begini menghirup oksigen ya, dan turun ke bawah lagi. Nah, gerakan ke atas ini akan menggunakan volume paru-paru mungkin 4 kali lebih besar daripada pernapasan biasa. Jadi kalau kita bernapas biasa begini, kita menyerap paru-paru itu 1/4 daripada gerakan paru-paru begini ya, volumenya. Nah, bernapas biasa itu dalam 1 menitnya itu 14 kali ya, pernapasan biasa. Nah, bagaimana kita dalam melakukan respirasi dengan gerakan gini, kita bisa mendapatkan 30 sampai 60 gerakan dalam 1 menit gitu ya. Karena apa? Supaya kita mendapatkan nilai lebih daripada mendapatkan oksigen dari udara, yang mana 25%-nya nanti akan diserap dalam darah dan 75%-nya dipakai mengikat atom karbon yang ada di dalam darah, dikeluarkan kembali. Itu 75% supaya pengentalan darah yang ada di dalam tubuh kita ini bisa dicairkan dengan mengeluarkan karbonnya gitu ya. Karbon itu berasal dari mana? Jadi kalau kita makan itu makan menggunakan karbohidrat, protein, glukosa dan sebagainya. Itu atom karbonnya ada di depan, misalkan glukosa ya, CHO. Nah, C-nya ini nggak bisa dihabisin di dalam tubuh karena memiliki nilai titik leburnya itu 4000 derajat. Nah, bisanya dikeluarkan oleh tubuh melalui CO2. Nah, semua kegiatan metabolisme tubuh yang ada di dalam manusia ini ya, itu nanti mengakibatkan di dalam darah itu terdapat buangan atom karbon. Nah, buangan atom karbon ini yang dinamakan dengan darah vena. Jadi darah vena itu darah yang memiliki kelebihan atom karbon yang harus dibuang melalui paru-paru, melalui hidung menjadi CO2. Nah,
Kalau sampai kita kekurangan oksigen untuk diserap bareng paru-paru, otomatis kita kekurangan oksigen untuk membuang atom karbon. Nah, atom karbon ini ya yang berlebih dalam tubuh inilah yang menyebabkan pengentalan darah. Pengentalan darah menyebabkan sesak napas akan memperkecil pendapatan oksigen. Nah, semakin kental darah itu sehingga jantung itu tidak bisa memompa udara dan mengakibatkan gagal jantung atau kematian oleh COVID-19 ya. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya praktekkan. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan gerakan untuk belajar pertama? 10 detik saja cukup, atau ya 10 detik ya, untuk mendapat gerakan kita respirasi paru-paru ya, dengan cara duduk. Nah, nanti juga kita praktekkan dengan cara tidur ya. Jadi cara duduk ya, yang pertama kita ke atas adalah ambil oksigen, keluar adalah mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, kalau gerakan keluarnya itu kita perkuat, itu kita bisa menguras virus COVID-19 yang ada di dalam paru-paru, tenggorokan, dan hidung. Kita keluarkan. Jadi pada saat kita keluarkan begini, kita kasih tekanan. Nah, supaya COVID yang ada di dalam tubuh ini keluar. Ya, COVID masuknya kita sedot dalam kita karena kena COVID. Nah, COVID itu bisa kita keluarkan kalau kita keluarkan lewat hidung juga. Karena apa? Sistem keluar masuknya COVID dalam media di udara itu melalui kelembapan udara ya. Kelembapan udara nanti bisa dijelaskan di waktu yang lain ya. Nah, sekarang karena kalau kita respirasi itu mengeluarkan COVID, maka diharapkan respirasi ini tidak dilakukan di ruangan. Nah, kalau dilakukan di ruangan ya harus ada teknologi pembasmi COVID. Nah, kalau tidak dilakukan di ruangan terbuka yang ada mataharinya gitu ya. Karena apa? Kalau kita keluarkan COVID, nanti COVID itu karena panas di permukaan bumi akan naik ke atas, gitu ya. Nah, nanti naik ke atas sana, dalam waktu 1 jam akan dibunuh oleh ultraviolet matahari, ya. Oke, kita praktekkan. Kecepatannya seperti yang saya ginikan ya. Ya demikian. Jadi waktu kita gerak, kita turun, kita waktunya berapa, kita tentukan ya. Nanti ada oksigen yang akan kita sedot, kita keluarkan, karbon dioksida. Nanti semakin cepat kita melakukan, kemampuan kita ini tergantung kekuatan kesehatan ya. Nanti dengan hitungan tadi kita akan hitung berapa liter oksigen yang dihasilkan kita respirasi paru-paru dengan duduk ya. Memang dibandingkan dengan yang berdiri, berayun, dan jalan cepat tuh jauh berbeda. Cuman ini paling tidak kita meloloskan diri dari sesak napas akut ya, maupun pengentalan darah yang akut yang menyebabkan gagal jantung dan kematian ya. Jadi respirasi paru-paru ini tujuannya adalah kita sehemat mungkin ya, atau sekuat mungkin menghasilkan oksigen tanpa ventilator oksigen ya. Kalau ventilator oksigen itu menghasilkan 5 kali oksigen dibandingkan udara bebas, tapi respirasi ini kemungkinan setelah kita hitung bisa menghasilkan jauh lebih tinggi daripada kemampuan dari ventilator oksigen ya. Sehingga begitu Bapak Ibu sekalian, semoga terhindar ya. Kalau dengan sisi ilmunya, Bapak Ibu itu secara ilmu akan terhindar dari sesak napas yang akut yang menyebabkan gagal jantung karena darahnya mengental. Ya begitu Bapak Ibu sekalian, bisa dicoba nanti ada aturannya yang akan kita tampilkan dalam video maupun buku ya, supaya nanti bisa dilakukan praktek oleh yang kena COVID, baik di isolasi mandiri maupun di rumah sakit ya. Saya kira begitu. Nanti akan ada juga tentang instruktur ya, kita juga mempersiapkan instruktur
ada 100 tim kami yang juga siap untuk melakukan instruktur bagi rakyat bangsa Indonesia yang melakukan respirasi untuk menjadikan COVID-19 menjadi virus yang tidak berbahaya lagi ya. Yang dulunya virus itu menyebabkan sesak napas dan kematian yang sangat banyak, tetapi dengan ilmu kecerdasan respirasi paru-paru ini menjadikan virus itu tidak bisa melakukan serangan sesak napas dan pengentalan darah yang akut mengakibatkan gagal jantung atau meninggal ya. Dengan begitu diharapkan dengan sistem respirasi paru-paru atau kecerdasan respirasi paru-paru ini COVID-19 menjadi virus biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bob, mundur lagi Bob. Maaf, mundur lagi. Sehat gitu Bob. Sehat, kita lawan COVID, kita kalahkan COVID, dan kita menangkan COVID. Jos. Berjodoh.